Sahabat Irman Hidayah, di zaman ini, batas antara dosa dan gaya hidup makin kabur. Perbuatan maksiat yang dulu ditutupi, kini justru dipamerkan. Dulu orang malu saat berbuat salah, sekarang bangga menyebarkannya ke jutaan orang. Di media sosial, dosa disulap jadi hiburan, kesalahan jadi tren, dan istilah jujur atau autentik dijadikan pembenaran untuk kemaksiatan. Padahal, dosa tetaplah dosa, dan yang terlihat keren di mata manusia bisa jadi sangat hina di sisi Allah. Mereka bukan hanya berbuat dosa, tapi memamerkannya, menjadikannya konten, bahkan mengajak orang lain ikut melakukannya. Yang lebih menakutkan, kita yang menonton dan memuji bisa ikut menanggung dosanya. Sekarang, kita akan bahas 5 dosa yang sering dianggap keren di zaman ini, padahal bisa menghantarkan ke neraka. Simaklah sampai tuntas, karena ini adalah peringatan yang sangat berharga untuk kita semua. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah dosa yang sangat sering terjadi dan justru dianggap keren oleh sebagian orang, yaitu pamer maksiat di media sosial. Apa yang dulu hanya dilakukan diam-diam, sekarang dipertontonkan terang-terangan. Orang merekam dirinya sedang melakukan dosa, merekam ketika membuka aurat, merekam ketika berkata kotor, menghina, menyindir, atau berjoget tanpa malu. Lalu mempostingnya dengan bangga, ditambah caption jenaka, filter lucu, dan nada bercanda, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Seluruh umatku akan diampuni, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa." Kemudian beliau menjelaskan, di antara bentuk berbuat dosa secara terang-terangan adalah ketika seseorang melakukan maksiat pada malam hari, lalu Allah telah menutupinya, tetapi di pagi harinya, dia membuka sendiri tabir itu. Dia berkata, "Hai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu." Padahal Allah telah menutup aibnya, namun dia malah membuka sendiri aibnya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah dosa al-mujahir, yaitu memamerkan maksiat. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Muslim, yang dimaksud dengan orang yang terang-terangan bermaksiat adalah mereka yang menceritakan maksiatnya dan menyebarkannya, padahal Allah telah menutupnya. Ini adalah bentuk peremehan terhadap syariat dan tanda hati yang mati. Media sosial menjadi ladang untuk dosa ini berkembang. Setiap like menjadi tepukan atas maksiat. Setiap share menjadi sarana menyebarkan keburukan. Setiap komen yang memuji menjadi sumbangan dalam membesarkan kebatilan. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang suka agar berita, perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Surat An-Nur ayat 19. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, ayat ini turun untuk mereka yang menyebarkan fitnah dan kabar keji, tapi maknanya berlaku umum untuk siapa saja yang menyiarkan kemaksiatan dan membuka aib, baik yang benar ataupun tidak. Lihat bagaimana ancaman itu berlaku di dunia dan akhirat. Azab di dunia bisa berupa kehinaan, hilangnya keberkahan, kebingungan hidup, dan jauh dari rahmat Allah. Azab di akhirat adalah api yang membakar mereka bersama dosa yang mereka sebarkan. Sahabat Irman Hidayah, kita hidup di zaman ketika semua orang bisa menjadi penyiar. Tapi apakah yang kita siarkan itu mendekatkan kepada Allah atau malah menyeret banyak orang ke dalam dosa? Apakah kita sedang membangun kebaikan atau malah menjadi jembatan menuju neraka bagi banyak jiwa? Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumiddin berkata, dosa yang dilakukan secara diam-diam akan dihitung untuk diri sendiri, tapi dosa yang diumumkan akan ditulis atas diri sendiri
dan setiap orang yang mengikutinya. Setiap view akan menjadi beban. Setiap follower yang terinspirasi akan menjadi tanggung jawab. Dan setiap jiwa yang ikut bermaksiat karena meniru kita akan menjadi saksi dalam pengadilan Allah. Sungguh tragis jika seseorang masuk neraka bukan hanya karena dosanya, tapi karena ia menginspirasi ribuan orang untuk ikut dalam dosa yang sama. Semoga Allah jaga lisan dan jari kita dari menyebarkan maksiat. Semoga Allah lindungi kita dari godaan pamer. Semoga jika kita pernah salah, kita cepat sadar dan menghapus jejaknya. Karena ketika malaikat sudah menulis, maka hanya taubat yang bisa menghapusnya. Jangan sampai dosa yang kita anggap lucu menjadi sebab tangisan kekal di akhirat nanti. Yang kedua adalah salah satu kalimat pembenaran yang paling sering kita dengar di zaman ini, yaitu membuka aurat, lalu berkata, yang penting hati. Membuka aurat, memamerkan tubuh dengan jelas. Lalu ketika dinasihati, ia menjawab dengan santai, yang penting hatinya baik. Kalimat yang terdengar lembut, tapi menyimpan kelalaian yang dalam. Padahal, agama ini tidak memisahkan hati dari perbuatan lahir. Islam adalah agama yang menyeimbangkan batin dan zahir. Iman bukan hanya di hati, tapi juga tampak dalam ucapan dan perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Tapi jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jika hati seseorang benar-benar baik, pasti pakaiannya juga baik, pasti lisannya dijaga, pasti auratnya ditutup. Karena hati yang bersih tidak akan membiarkan tubuh menjadi alat maksiat. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan." Surat Al-A'raf ayat 26. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, ayat ini menjadi dalil bahwa menutup aurat adalah kewajiban dan membuka aurat adalah perbuatan tercela yang mendatangkan murka Allah. Sayangnya, di zaman ini, banyak yang menolak ayat ini dengan alasan, hati saya lebih penting dari pakaian saya. Padahal dua-duanya penting. Pakaian menutup aurat adalah perintah langsung dari Allah. Dan aurat wanita bukan hanya bagian bawah, bukan hanya saat salat, tapi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sebagaimana disebut dalam hadits Asma binti Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. "Wahai Asma, sesungguhnya apabila seorang wanita telah mencapai usia haid, maka tidak pantas terlihat darinya kecuali ini dan ini." Rasulullah menunjuk wajah dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu bagaimana jika seseorang berpakaian ketat, memakai jilbab tapi memperlihatkan bentuk tubuh, atau bahkan tidak menutup kepala sama sekali? Dan ketika dinasihati, ia berkata, "Terserah saya, urusan hati saya dengan Allah." Saudariku, ketahuilah, Allah bukan hanya melihat hati, tapi juga melihat amal. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan hartamu, tapi Dia melihat pada hati dan amalanmu." Perhatikan kalimat terakhir, hati dan amalanmu. Bukan hanya hati, tapi juga perbuatan. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan, hadis ini menunjukkan bahwa ukuran kemuliaan bukan pada fisik dan status, tetapi pada kesucian hati dan kebaikan amal. Maka tidak cukup hanya baik hati, tapi harus diikuti amal yang sesuai dengan syariat. Jika benar kita mengaku baik hati, mengapa masih membuka aurat? Mengapa masih menarik perhatian lawan jenis? Mengapa tidak tunduk pada perintah Allah? Apakah kita lebih memilih kenyamanan dunia dibandingkan ridha Allah?
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada dua golongan dari penghuni neraka yang belum aku lihat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Hadis Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, makna berpakaian tapi telanjang adalah wanita yang memakai pakaian tapi tidak menutup tubuh secara sempurna, baik karena transparan atau ketat. Mereka tidak dilarang memakai pakaian, tapi pakaian itu tidak lagi berfungsi sebagai penutup aurat. Sahabat Irman Hidayah, kita tidak sedang berbicara soal selera, tapi soal ketaatan, soal ridha Allah, soal keselamatan di akhirat. Jika hari ini tubuh ini masih bisa memilih baju, maka pilihlah yang Allah cintai. Karena jika sudah di neraka, yang dikenakan bukan lagi kain indah, tapi pakaian dari api, dan wajah disiram air mendidih. Semoga Allah menjaga kita semua dari dosa yang dianggap sepele. Amin. Poin ketiga adalah fenomena yang kian marak di era digital, yaitu membuat konten agama hanya untuk popularitas. Banyak orang membuat konten agama, mengutip ayat Al-Quran, mengangkat hadis, bercerita tentang kisah Nabi dan para sahabat, tapi bukan untuk menyeru manusia kepada Allah, melainkan untuk menyeret manusia kepada dirinya sendiri. Tujuannya bukan dakwah, tapi popularitas, bukan mengharap ridho Allah, tapi kejar like dan follower. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dengan sangat keras dalam hadits syahih, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran. Lalu dia didatangkan. Allah menunjukkan nikmatnya kepadanya dan ia mengakuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, engkau dusta, tapi engkau belajar agar disebut alim dan membaca Al-Quran agar dikatakan qari. Maka diperintahkan agar ia diseret di wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, orang yang membaca Al-Quran, yang berceramah, yang membuat konten keislaman, tapi karena niatnya salah, tempatnya di neraka. Bukan karena ilmunya salah, tapi niatnya rusak. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadits ini adalah peringatan keras bagi orang yang mencari dunia dengan amal akhirat. Amal yang paling utama pun, seperti membaca Al-Quran dan mengajar ilmu, bisa menjadi penyebab masuk neraka jika niatnya bukan karena Allah. Zaman sekarang, membuat konten agama sangat mudah. Tinggal potong video ustaz, tambah subtitle, masukkan musik yang menyentuh, lalu upload dengan caption spiritual. Tapi setelah itu, yang dilihat bukan lagi nilai agama, tapi grafik engagement. Berapa like, berapa share, apakah sudah masuk FYP, apakah sudah viral, dan lebih jauh dari itu, mereka merekam tangisan agar terlihat khusyuk, membuat skenario sedih agar terlihat menyentuh, bahkan menggunakan ayat suci sebagai latar untuk menaikkan rating. Apakah ini dakwah atau komersialisasi agama? Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Surat Al-Baqarah ayat 41. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumiddin berkata, ilmu yang digunakan untuk mencari pujian manusia akan menjadi hujjah yang membinasakan pemiliknya di hari kiamat. Lidahnya mungkin berzikir, tapi hatinya mengharap dunia. Sungguh mengerikan, karena di depan manusia, mereka dianggap ustaz. Di hadapan followers, mereka disebut dai. Tapi di sisi Allah, mereka mungkin lebih hina dari orang yang tidak pernah berbicara agama, karena kemunafikan mereka dibungkus dengan wajah religius. Dan dosa mereka disamarkan dengan ayat-ayat suci. Sahabat Irman Hidayah,
Kita semua bisa berbagi kebaikan. Kita semua bisa menyebarkan ilmu. Tapi jangan pernah menjadikan agama sebagai alat untuk menaikkan nama. Karena agama adalah amanah. Dan niat adalah inti dari amal. Jika niat kita benar, amal kecil pun bernilai besar. Tapi jika niat rusak, amal besar pun tak ada artinya. Semoga Allah jaga niat kita, agar setiap ayat yang kita sebar menjadi cahaya, bukan bumerang yang mengantarkan kita ke neraka. Semoga setiap dakwah kita membawa hidayah, bukan hanya sekedar like dan subscriber, tapi juga membawa kita ke surganya. Amin. Poin keempat adalah penyakit hati yang kian merajalela di zaman media sosial, yaitu flexing harta, pamer kekayaan, menunjukkan isi rekening, menunjukkan mobil mewah, rumah besar, liburan mahal, koleksi barang branded, dan yang lebih menyedihkan, flexing itu disertai merendahkan orang yang tidak mampu. Kalimat-kalimat sinis pun dilontarkan. Makanya kerja yang benar. Kalau miskin, jangan nyinyir. Atur mindset kamu biar bisa sekaya aku. Orang gagal cuman bisa iri. Padahal, apa yang ia miliki bukan murni hasil jerih payahnya, tapi pemberian Allah. Allah lah yang memberi kekuatan, ide, kesempatan, dan rezeki. Allah lah yang bisa membolak-balik keadaan. Orang yang hari ini kaya, besok bisa bangkrut. Orang yang hari ini dipuji, bisa jadi dihina dalam sekejap. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jangan sekali-kali kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri." Surat Luqman ayat 18. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ini adalah larangan dari sikap takabur terhadap manusia dan sombong karena kekayaan atau status. Padahal itu semua hanya titipan Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Flexing harta adalah bagian dari kesombongan terselubung, memamerkan nikmat dunia dengan tujuan ingin dianggap lebih tinggi dari yang lain. Itu sebabnya dalam banyak kisah para nabi, Allah mencela orang-orang kaya yang sombong. Contohnya adalah Qarun. Dia bukan hanya kaya, tapi sangat kaya. Sampai kunci gudangnya pun harus dibawa oleh banyak orang. Namun ia berkata, sesungguhnya aku diberi semua ini karena ilmu yang aku miliki. Surat Al-Qasas ayat 78. Apa yang terjadi? Allah benamkan dia ke dalam bumi, dia dan seluruh hartanya, karena ia sombong dan menisbatkan kekayaan kepada dirinya, bukan kepada Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, harta adalah ujian yang paling berat. Orang yang tidak bersyukur dan malah menjadikannya alat untuk menyombongkan diri, maka hartanya akan menjadi sebab kehancurannya. Flexing harta juga melukai hati saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan kemiskinan. Orang-orang yang kesulitan makan, yang tak bisa sekolah, yang bekerja siang malam hanya untuk bertahan hidup. Mereka melihat postingan flexing bukan dengan rasa iri, tapi dengan rasa sesak. Mereka mungkin tidak iri, tapi mereka merasa makin kecil, makin hina. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan, barang siapa yang merendahkan orang miskin karena kemiskinannya, maka Allah akan merendahkannya di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat Irman Hidayah, harta itu ujian, dan cara kita memperlakukan harta akan menentukan tempat kita di akhirat. Jika kita bersyukur dan membagikan rezeki, insya Allah jadi jalan ke surga. Tapi jika kita memamerkannya dan menggunakannya untuk menginjak orang lain, maka harta itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bayangkan, baju branded yang dipamerkan akan terbakar di neraka. Mobil mewah yang dibanggakan tidak bisa menyelamatkan kita dari azab kubur.
dan uang yang disombongkan akan menjadi besi panas yang menempel di dahi, pinggang, dan punggung. Sebagaimana firman Allah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan ke dahi, lambung, dan punggung mereka, dikatakan, inilah harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surat At-Taubah ayat 34-35. Yang kelima adalah sebuah fenomena yang sangat menyedihkan di zaman ini, yaitu bangga dengan dosa. Melakukan maksiat secara terang-terangan, mengumumkan kemaksiatannya di media sosial, berbicara dengan bangga tentang perzinahan, LGBT, mabuk, musik haram, atau bahkan meremehkan ibadah. Dan ketika dinasihati, dia menjawab dengan enteng, "Saya tidak munafik, ini jujur. Saya tidak ingin pura-pura jadi baik." Saudaraku, jika sebuah dosa dilakukan dalam sembunyi, masih ada harapan untuk taubat. Tapi jika dosa itu diumumkan, dijadikan bahan tawa, dibanggakan di depan umum, maka itu adalah bentuk penentangan terhadap Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Seluruh umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa." Al-Mujahirin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksud Al-Mujahirin? Yaitu orang yang melakukan dosa di malam hari. Lalu ketika pagi datang, dia berkata, "Tadi malam aku melakukan ini dan itu." Padahal Allah telah menutup aibnya. Tapi dia malah membuka sendiri dosanya kepada manusia. Dan lebih dari itu, dia membanggakan maksiat itu. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, hadits ini menunjukkan haramnya membuka dan menyebarkan dosa secara sengaja. Orang seperti ini tidak diberi rahmat karena dia menyepelekan syariat. Lebih tragis lagi, ketika maksiat dianggap ekspresi kejujuran. Berzina, lalu berkata, "Ini jujur, aku memang seperti ini." Tidak menutup aurat, lalu berkata, "Yang penting enggak munafik." Meninggalkan sholat, lalu berkata, "Daripada sholat, tapi bohong." Padahal ini bukan kejujuran, ini adalah keangkuhan di hadapan Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Padahal tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, kecuali orang-orang yang rugi." Surat Al-A'raf ayat 99. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, orang yang merasa aman dari murka Allah karena merasa dosanya adalah bentuk kejujuran, maka ia telah terjatuh dalam istidraj. Allah biarkan ia dalam dosa sampai datang azab secara tiba-tiba. Ada yang berkata, "Saya memang suka bermaksiat, tapi saya tidak munafik. Saya tidak ingin pura-pura jadi suci." Kalimat ini terdengar logis, tapi sejatinya adalah bisikan setan. Kenapa? Karena ia sedang membungkus dosa dengan kata jujur. Padahal jujur itu adalah mengakui dosa dan merasa takut kepada Allah, bukan berbangga diri di hadapan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmizi. Bukan yang bangga, bukan yang pamer, bukan yang menantang Allah dengan dosanya. Sahabat Irman Hidayah, jujur bukan berarti membanggakan dosa. Jujur adalah berkata, "Ya Allah, aku telah salah. Aku ingin berubah. Aku malu di hadapan-Mu." Itulah kejujuran sejati. Dan itu yang diangkat derajatnya oleh Allah. Allah tidak akan menghinakan orang yang bertaubat, tapi Allah sangat murka kepada orang yang menantangnya, apalagi orang yang mengajak orang lain ikut dalam dosanya, yang membuat konten maksiat, yang menormalkan dosa lewat canda dan komentar santai. Mereka tidak hanya berdosa untuk diri mereka, tapi juga menanggung dosa orang lain yang meniru dan tertipu. Allah Ta'ala berfirman, "Dan mereka akan memikul dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna pada hari kiamat, dan juga dosa-dosa orang-orang
yang mereka sesatkan tanpa ilmu. An-Nahl ayat 25. Bayangkan, setiap view, setiap share, setiap like yang memunculkan keburukan akan berubah menjadi beban dosa yang menumpuk. Dan semua itu akan ditagih di hadapan Allah. Semoga kita tidak termasuk orang yang bangga dalam maksiat. Semoga kita tidak menyebut dosa sebagai jujur dan tidak menganggap maksiat sebagai gaya hidup. Karena tidak ada dosa yang kecil jika kita banggakan, dan tidak ada dosa yang berat jika kita bertaubat. Sahabat Irman Hidayah, begitulah 5 dosa yang kini dianggap keren oleh banyak manusia. Pamer maksiat di media sosial, berpakaian ketat sambil berkata, "Yang penting hati," membuat konten agama hanya demi popularitas, flexing harta sambil menginjak harga diri orang miskin, dan bangga dengan dosa sambil berkata, "Ini jujur." Padahal semua itu adalah jalan cepat menuju murka Allah. Dosa-dosa ini bukan hanya besar, tapi juga mengajak orang lain ikut tersesat. Dan dosa yang dilakukan terang-terangan lebih cepat mendatangkan azab daripada dosa yang disembunyikan. Ingatlah, Allah bisa mencabut hidayah dari hati manusia dalam sekejap. Allah bisa membalik keadaan dari bahagia jadi binasa, dari terkenal jadi hina, dari tersenyum di depan kamera jadi menangis di liang kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Maka berhentilah menjadikan maksiat sebagai bahan konten. Berhentilah mengira bahwa kejujuran adalah menyebarkan dosa. Berhentilah menjadikan agama sebagai alat panjat sosial. Dan berhentilah menghina orang miskin hanya karena engkau lebih banyak harta. Karena Allah tidak melihat followermu. Allah tidak melihat jam tayang kontenmu. Allah tidak melihat pakaian mahalmu. Tapi Allah melihat hatimu, niatmu, dan amalmu. Kembalilah sebelum semuanya terlambat, karena pintu taubat masih terbuka. Selama ruh belum sampai di tenggorokan, dan selama jari-jarimu masih bisa menekan tombol untuk kembali kepada kebenaran. Jika kalian pernah terjebak dalam dosa-dosa ini, menangislah di hadapan Allah, bukan di depan manusia. Jika kalian pernah merasa bangga dengan maksiat, minta ampunlah sebelum Allah tunjukkan kehinaan di depan seluruh makhluk di hari kiamat. Ingat, tidak ada yang lebih tragis dari seorang hamba yang dikenal saleh di dunia, tapi ditelanjangi di akhirat karena ria. Tidak ada yang lebih memilukan dari seorang konten kreator yang viral karena agama, tapi diseret ke neraka karena niatnya rusak. Dan tidak ada yang lebih hancur dari seorang manusia yang bangga dengan dosa, hingga Allah tidak lagi memberikan hidayah kepadanya. Jangan biarkan nama kita masuk daftar orang-orang yang dimurkai Allah, karena Allah tidak akan melihat wajah pelaku maksiat yang sombong di hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih." Surat Ali Imran ayat 77. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 5 makanan penduduk neraka yang sangat menakutkan dan menjijikan. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah jaga lisan dan jari kita dari menyebarkan maksiat. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya
agar tidak ketinggalan inspirasi dan peringatan yang penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.